Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adin Muhammad Bahrian, mahasiswa JK semester 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul macam-macam penyakit pada sistem saraf. Adapun penyakitnya itu yang pertama adalah stroke, yang kedua vertigo. Jadi, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah. Adapun gejala dan tanda pada penyakit stroke adalah itu yang pertama mual, muntah, kemudian yang kedua sakit kepala berat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing secara berputar atau vertigo. Kemudian yang ketiga itu penurunan kesadaran. Yang keempat sulit menelan sehingga mengakibatkan tersedak. Yang kelima itu gangguan pada keseimbangan dan koordinasi. Yang keenam itu hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Adapun klasifikasi pada penyakit stroke itu ada dua, itu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik itu adanya sumbatan pada pembuluh darah di otak. Terjadi akibat penebalan dinding pembuluh darah dan bekuan darah. Udah tuh. Kemudian stroke hemoragik, 70% stroke ini terjadi akibat pecahnya pembuluh darah ke otak karena tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Sisanya akibat ruptur atau pecahnya aneurisme atau pembeku darah yang berstruktur tipis. Adapun faktor lainnya yaitu faktor keturunan. Yang pertama, orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Yang kedua itu dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Adapun pemeriksaan uji pada penyakit stroke itu yang pertama pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan ujinya untuk mengetahui penurunan fungsi otak. Yang kedua adalah tes darah. Tes darah yaitu pemeriksaan ujinya melihat seberapa cepat pembekuan darah, kadar gula darah, dan mengetahui adanya infeksi. Yang ketiga itu adalah tes pemindaian otak, yaitu dengan CT scan dan MRI. Kemudian yang keempat itu tes menelan. Orang yang mengalami stroke itu sangat umum menunjukkan gejala kesulitan sulit menelan. Itu yang kelima, ekokardiografi itu mengidentifikasi masalah terkait konduksi listrik jantung. Kemudian yang keenam, karotid ultrasound itu menguji arteri karotis yang menyempit. Kemudian yang terakhir, angiografi otak untuk melihat pembukuan darah pada leher dan otak. Manifestasi klinis pada penyakit stroke yaitu yang pertama vein thrombosis, yang kedua hidrosefalus, yang ketiga pneumonia aspirasi, yang keempat itu adalah kelumpuhan atau cacat permanen, yang kelima kesulitan menelan dan berbicara, kemudian yang keenam depresi, kemudian nyeri pada anggota tubuh yang terkena stroke, kemudian yang terakhir adalah perubahan pada perilakunya. Kemudian penyakit sistem saraf yaitu yang kedua adalah vertigo. Vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing hingga merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Gejala dan tanda pada penyakit vertigo adalah itu yang pertama mual, muntah, gerakan bola mata tidak normal, tinnitus, kemudian pusing berputar yang diikuti dengan telinga berdengung. Pemeriksaan uji pada penyakit vertigo yaitu ada tiga, yaitu yang pertama itu dengan tes Romberg. Itu pemeriksaan yang dilakukan dengan berdiri dengan kaki rapat dan mata terbuka. Yang kedua adalah tes Umberger. Itu pemeriksaan yang dilakukan dengan berdiri pada dua kaki.
Pemeriksaan pendegrak itu pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan audiometri dan garpu tala oleh dokter ahli THT. Adapun faktor resiko pada penyakit vertigo itu adalah yang pertama, seseorang yang berusia lanjut itu sering terjadi pada usia terutama di atas 50 tahun. Yang kedua, mengalami kecelakaan yang dapat menimbulkan cedera kepala. Yang ketiga, itu memiliki riwayat keluarga dengan vertigo atau penyakit yang menyebabkannya. Kemudian yang keempat, sering mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antikonvulsan, kemudian aspirin, antibiotik, diuretik, dan obat dan lain-lainnya. Kemudian memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga merokok. Klasifikasi pada penyakit vertigo adalah itu ada dua. Yang pertama vertigo perifer, yaitu trauma kepala, adanya otokonia yang rusak dan menempati endolimfe. Kemudian sering adanya riwayat operasi telinga. Kemudian vertigo sentral, gangguan yang terjadi pada sistem saraf pusat, itu yang pertama. Yang kedua itu vertigo tipe ini merupakan manifestasi akibat gangguan pada batang otak, cerebellum, dan nukleus vestibular. Dan juga yang terakhir adalah aura yang paling umum terjadi adalah gangguan visual. Manifestasi klinisnya itu jurnal pada tahun 2019 Sutarni mengatakan itu manifestasi klinis pada penyakit vertigo adalah yang pertama sensasi gerakan berputar, kemudian pusing pada kepala, mual, muntah, gerakan keseimbangan dan koordinasi, kemudian gangguan pada telinga, tinnitus, gerakan bola mata tidak normal. Itulah pemaparan video PowerPoint saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.